Jadi ini saya apresiasi sekali, ini ada 15 berarti yang pendaftarnya para wanita-wanita tangguh biasanya. Karena Bubuhan Pia ini memang dosen-dosen yang berkompetensi dan berprestasi ya kan. Jadi kami pilih menjadi DPL tahun ini. Tapi memang untuk menjadi DPL biasanya kami lihat lagi hari ini, jika kehadirannya datang maka akan kami masukkan lagi ke grup khusus tadi, grup yang pasti ada SK pembimbingnya dan pasti dipilih. Kalau hari ini dipilih kami untuk datang dulu, untuk datang mengikuti pembekalan, dan ada seleksi lagi ketika memang ada yang tidak memiliki kesempatan tadi, mungkin ada kendala-kendala yang ada di depan mata nih. Karena memang kegiatan kita hari ini Bapak Ibu mungkin singkat, jadi kalau dari kami sendiri, dari tim pelaksana, mohon maaf jika ada banyak kekurangan mungkin nanti dalam penyampaian. Pada dasarnya adalah penyampaian untuk program kerja tadi sudah di pagi hari, jadi mungkin ada ibu-ibu yang baru datang siang hari, nanti bisa melihat kembali materi dari Ibu Budiawati tadi. Kemudian mungkin hari ini kami hanya menyampaikan sekilas terkait dengan program yang tadi. Jadi kami lebih fokus kepada teknis umumnya. Nah, kita dari Lembaga Penelitian Pengabdian di sini sebagai pelaksana teknis ya Bu di universitas, dari KKN 1 hingga KKN 7 alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tapi di KKN yang ke-7 ini kita masih mengangkat topik stunting, karena memang slide berikutnya Pak, karena memang kita masih dalam kolaborasi dengan BKKBN untuk dapat menangani stunting ini melalui kerjasama dan peran perguruan tinggi. Jadi KKNT kali ini memang kami namakan KKN stunting. Nah, jadi harapan kami memang di sini akan ada program-program percepatan penurunan stunting ya Bapak Ibu-ibu, di mana memang hasilnya nanti nyata begitu. Lanjut aja Pak. Oke, tujuan tadi mungkin sudah ada di situ, mungkin UN masuk kepada tadi Pak, langsung lokasi saja. Nah, lokasi sebelumnya Pak, tadi Pak sebelumnya Pak. Nah, untuk lokasi ini kita memang sangat banyak ya Bu, tidak seperti KKN sebelumnya yang hanya satu kabupaten. Jadi ada 3 kabupaten. Sebenarnya setiap kabupaten ini banyak sekali kecamatannya, tapi kita pilih hanya beberapa yang masuk dalam lokus saja, terutama yang ada kampung KB-nya. Untuk Bartokola kita pilih hanya 3 kecamatan saja dari 10 kecamatan yang sebenarnya masuk ke dalam lokus stunting yang tertinggi ya di daerahnya. Kemudian untuk Tanah Laut juga kita pilih hanya 2 saja dari 5 kecamatan. Banjar juga kita pilih hanya 4 kecamatan. Untuk lokasi memang ini belum kita share ya ke Bapak Ibu, karena memang kita ingin memastikan kembali dari DPL yang tadi berhadir, kemudian selain kapasitas DPL-nya dan juga jumlah mahasiswa ya. Kalau jumlah mahasiswa memang sudah kita pastikan, hanya DPL tadi yang belum kita pastikan dari kehadiran hari ini. Jadi ada 16 desa dari 3 kabupaten ya Bu ya. Lanjut. Nah, untuk tema tadi sudah kita sampaikan ya Bu. Jadi kita ingin ada suatu program yang memang mungkin dari tingkat dasar tidak masalah, karena kita baru pertama kali di situ. Jadi wajar kalau kita kegiatannya lebih banyak ke masih studi-studi analisis awal ya, yang untuk membangun atau masukan untuk pemerintah desa ya. Tapi intinya adalah ingin membangun ini gitu, ingin membangun generasi-generasi emas. Oke, lanjut Pak. Oh, untuk prinsip ya Bu. Jadi di sini mungkin ada kesalahan ketik aja tuh ya. Oh iya, betul aja. Jadi untuk program, kita ada program utama, ada program yang memang biasanya tambahan. Program utama karena tematik stunting sesuai dengan yang tadi Ibu Budiawati paparkan ada 3 sebenarnya. Pokoknya biasanya pelaksanaan edukasi. Yang kedua adalah penguatan dan pendampingan. Kader yang dimaksudkan di sini adalah kader tim pendamping keluarga ya Bu Ibu. Tim pendamping keluarga itu ditetapkan biasanya ada SK-nya sendiri juga yang dipilih dari pemerintah desa untuk mendampingi keluarga beresiko stunting dan anak-anak stunting juga. Nah, itu biasanya ada beberapa kelompok kader ini. Tim pendamping keluarga terdiri dari bidan, biasanya juga ada tim penggerak PKK-nya, juga ada dari kader posyandu. Jadi biasanya kader yang dimasukkan itu sangat luas ya Bu, dan itu mereka sudah memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri. Nah, kemudian yang ketiga pendampingan. Nah, ini yang umumnya
tentunya juga kita sarankan untuk mahasiswa kita dalam melakukan kegiatan KKN yang setara dengan 3 SKS ini memang tidak lama. Jadi 45 hari yang kita harapkan ada 7 jam kerja efektif yang mereka lakukan setiap hari. Nah, mungkin ini yang agak berbeda dengan yang teknik ya Bu, ada yang alih jenjang. Nah, ada ya Ibu Anissa. Nah, jadi memang 7 jam kerja itu biasanya kan kegiatan yang terkait dengan KKN, mulai dari konsul Ibu ya, kemudian juga observasi, membuat laporan, seminar, itu sebenarnya masuk ke dalam jam kerja efektif. Tapi bagi yang alih jenjang memang biasanya mereka memerlukan penyesuaian. Jadi kita tidak yang saklek juga Bu. Jadi mereka nanti mungkin kita bisa Ibu arahkan untuk kegiatan yang terkait dengan observasi, pastikan mereka ada observasi dan mendapatkan satu program kerja kelompok. Nah, karena mereka bekerja biasanya kan perlu waktu khusus biasanya untuk turun ke lapangan, mendapatkan rencana kerjanya Bu ya. Nah, tapi tidak perlu bermalam memang karena mereka orang-orang yang mahasiswa alih jenjang bekerja di instansi-instansi. Dan pengabdian yang dimasukkan dalam 7 jam itu sebenarnya terhitung dengan pengabdian mereka di tempat kerja begitu. Seperti orang piaut juga kan ada yang juga alih jenjang Bu. Jadi mereka bekerja mengajar dan segala macam juga dihitung sebenarnya sudah dalam 7 jam itu ya mereka bekerja itu. Tapi ya tadi mereka tidak perlu menginap. Tapi wajib tetap harus ada program kerja. Sebelumnya Pak, jadi ada program kerja yang bersifat tadi utama yang itu kami harapkan satu kelompok tuh harus ada. Karena mungkin tadi mungkin di kelompok ibu orang-orang teknik ya. Nah, jadi mahasiswa-mahasiswanya memang mungkin tidak terbiasa masih dengan stunting ini. Mungkin nanti Bu arahkan untuk program utama yang paling mudah untuk dilakukan tadi. Ya, yang seperti Bu Budiawati bilang, mungkin terkait dengan sanitasi, kemudian sosialisasi tentang mungkin rumah. Nah, nanti Ibu sampaikan di panduan kita juga ada ya, kalau Ibu ingin memilih program yang terkait dengan teknik. Kemudian, nah nanti ada program tambahan, itu yang kami masukkan tadi. Mungkin program tambahan tadi tergantung dari mahasiswa setiap individu Bu. Jadi kalau di sana yang paling sulit makanya kita bahas dari kelompok Ibu orang mahasiswa teknik itu karena memang dia itu bekerja tadi masalahnya. Dan tidak sama mungkin dengan mereka yang tidak bekerja yang memang dia akan punya banyak program utama mungkin dan program studinya juga kesehatan. Nah untuk program kerja tambahan tadi itu tergantung di lokasi tadi. Jika memang ada masalah-masalah baik tidak hanya kesehatan tadi mungkin segi ekonomi dan sebagainya itu yang kita tuliskan bisa saja seperti kayak Fakultas Agama Islam tadi itu juga bisa nanti mereka masuk di sosial keagamaan ya kan. Kemudian mungkin untuk orang LKIP masuknya di pendidikan mungkin dan sebagainya. Jadi tidak masalah. Ya lanjut Pak. Jadi program kerja memang bisa berkolaborasi Bu, tidak hanya satu topik tematik stunting, tapi yang masih berhubungan juga dengan kemajuan di desa tersebut. Nah, untuk mekanisme operasional ini sebenarnya mekanisme operasional untuk prioritas tadi Bu ya. Jadi ada satu topik tadi jika Ulun bilang satu program kerja minimal banget ada di satu kelompok punya, di mana itu harus ada tujuan umum dan tujuan khusus ini mungkin tercapai salah satu tujuan khususnya, misalnya kan meskipun tidak ke enam-enamnya. Jadi tujuan umum intinya bagaimana caranya nanti program yang ibu-ibu berikan bimbing kepada anak-anak itu bisa meningkatkan kesadaran. Jadi perilaku untuk mencegah stunting itu terjadi ya. Kemudian juga sampai kepada pendampingan. Nah, pendampingan yang berkolaborasi. Untuk tujuan khusus itu semua sudah kita sampaikan juga di situ sesuai dengan panduan Bu. Jadi nanti kita kasih juga panduan dari BKKBN itu. Pada dasarnya tidak hanya lebih ke arah apa namanya ya, mendukung program percepatan penurunan stunting. Tapi kita tuh pengennya juga nanti bisa menguak data-data awal, data terkait dengan stunting yang isunya sensitif tadi ya Bu, dari Puskesmas dan Posyandu. Jadi kita tuh dalam buku luaran akhir nanti tentu saja kita harapkan ada juga data-data terkait
stunting ada di situ, baik itu yang sudah stunting maupun masih beresiko begitu. Nah, itu yang mungkin akan menjadi data dasar sehingga nanti itu jadi suatu masalah. Nah, itu yang biasanya terlupakan dalam tujuan kita. Jadi tidak hanya yang tujuan tadi program kerja individu harus ada setiap satu, minimal satu, kelompok minimal satu, tidak hanya itu, tapi kita harapkan mereka nanti akan ada juga proses pengumpulan data. Lanjut, itu sebenarnya bergunanya untuk ibu-ibu semuanya ya, karena supaya buku itu original ya. Kemudian untuk sasaran kegiatan, nah sasaran kegiatan ini kalau untuk yang prioritas tadi emang sudah disampaikan dalam buku, nanti dibaca ulang saja. Jadi ada 4 sasaran utama untuk mahasiswa tadi, nanti kalau mereka akan bekerja dalam KKN bisa kepada remaja Karang Taruna, bisa juga nanti mengadakan sasarannya pada ibu hamilnya atau yang pasca melahirkan. Bisa juga kepada ibu menyusui, bahkan yang anak-anak masih bayi hingga balita ya, sampai 59 bulan. Lanjut. Nah, intinya dari jadwal ini menggambarkan nanti ada semacam pembekalan memang untuk mahasiswa juga kami sediakan besok hari. Dan jika nanti akan ada yang menghubungi ibu-ibu untuk minta bantuan bimbingan, itu memang mereka biasanya sudah kita share nomor kontak ibu ya. Kemudian juga apa namanya nih, jadwal ini. Jadi mereka biasanya akan meminta bantuan ibu untuk konsultasi terkait persiapan observasi. Nah, di situ memang kami tuliskan observasi itu mulai tanggal 12. Jadi kalau ibu-ibu tidak sibuk besok itu sebenarnya bisa untuk apa namanya ya, menjumpai mereka ya. Misalnya tadi kami ada men-share misalnya nama kelompok dan juga nama DPL, itu mungkin kan silahkan, tapi jika ada yang berhalangan mungkin nanti via SMS nanti atau bagaimana mereka akan menghubungi ibu untuk bisa berkonsultasi, karena observasi itu bisa dimulai sejak besok harinya lagi. Jadi mulai tanggal 12 sudah diobservasi, sudah mungkin 5 hari. Jadi mereka punya 5 hari untuk bisa mendapatkan data awal. Data awal yang maksudkan tuh ada bukan data yang stunting tadi ya Bu. Maksudnya begini, data tentang stunting itu didapatkan biasanya di saat pelaksanaan program kerja saja. Karena itu datanya cukup padat dan itu harus ke puskesmas yang mungkin dari petugas gizinya biasanya memberikan tidak langsung di hari itu. Jika memang bisa mendapatkan saat observasi ya bagus lagi gitu kan. Berarti sangat welcome dan cepat gitu ya. Tapi biasanya kami wajibkan data itu harus sudah ada di saat pelaksanaan program kerja, sehingga dalam membuat luaran buku nanti ataupun jurnal ibu-ibu tidak kebingungan karena datanya sudah ada. Jadi tidak masalah jika belum ada. Tapi biasanya saat observasi ini data yang awal saja nggak masalah, yang penting dapat dulu gitu. Misalnya berapa persentase stuntingnya, kemudian yang keluarga beresikonya dan sebagainya. Yang intinya adalah itu masih 5 hari. Jadi 5 hari juga termasuk dengan penyusunan. Nah, makanya tadi biasanya kalau mereka ke lapangan itu 5 hari ini juga tidak maksimal ya. Biasanya juga kita harapkan sambil menyusun proposal. Karena proposal itu mungkin perlu 2 atau 3 hari kadang menyelesaikannya. Dan memang itu sangat singkat ya, karena kita menyesuaikan dengan SKS tadi. Mereka memang kewajibannya hanya 45 hari. Jadi mungkin bisa dimaksimalkan nanti agar mereka bisa mendapatkan hasil awal. Asesmen awal kita sudah lampirkan di buku panduan, nanti Ibu bisa lihat bagaimana form daripada pengambilan datanya. Jadi penjajakan data awal itu kita ada formnya yang bisa digunakan mahasiswa. Jadi mereka tidak bingung apa yang harus diambil nih datanya. Umumnya biasanya data profil desanya, kemudian profil pemerintahannya, kemudian tentang aspek-aspek administratif dan infrastrukturnya, kemudian aspek-aspek terkait dengan masalah kesehatannya yang mulai wawancara biasanya. Jadi memang perlu beberapa hari untuk wawancara dan menyusun hasil proposal. Nah, untuk bisa mendapatkan proposal akhir, memang mereka harus konsultasi ke ibu-ibu untuk program kerja. Makanya tadi mungkin mohon izin waktunya sekitar tadi sampai 16 Juli, maksimalkan mereka membuat
yang namanya program kerja dari hasil masalah yang mereka dapatkan. Nah, untuk seminar nanti itu 1 hari bisa dipilih. Jadi tidak masalah jika tidak di tanggal 17, misalnya ibu-ibu baru bisa tanggal 20 itu silakan. Yang jelas cuma 1 hari saja dan hanya dihadiri oleh ibu saja sebagai DPL, tidak dihadiri oleh kami maupun dari stakeholder lain. Jadi ini hanya internal dari bimbingan DPL-nya saja dan mahasiswanya. Bisa melalui online atau ibu-ibu bisa atur melalui offline. Kemudian pelepasan. Nah, pelepasan ini nanti akan diadakan masih pakai rentang itu karena ada 3 daerah tadi Bu ya. Jadi kita mengatur 3 tempat sekaligus yang biasanya cuma 1 tempat. Jadi sekitar tanggal itu untuk diadakan pelepasan di kabupaten yang mungkin biasanya ibu-ibu kami undang untuk bisa menghadiri dan mengantarkan mahasiswanya. Kalaupun ada yang berhalangan, kadang itu juga masih bisa kita temui, tapi mungkin komunikasi saja tadi harus dikuatkan. Kalau memang tidak bisa menghadiri ya ibu-ibu DPL, yang jelas ada syarat dari kami hadir dalam acara tersebut. Kemudian kalau misalnya terkait dengan jumlah kehadiran juga kita sampaikan dalam panduan ini. Sebenarnya kalau tidak salah minimum 3 kali kalau tidak salah ya, atau minimal 1 kali ya, saya lupa. Nanti kita cek ya. Berapa kali ibu kunjungan ke sana, rasanya itu 1 kali kalau nggak salah minimalnya. Kemudian apalagi ya, pelepasan itu sudah pelaksanaan. Nah, untuk pelaksanaan program kerja itu sebenarnya kita jadwalkan akhir Juli. Jadi sampai 5 September mereka sudah seharusnya menyelesaikan program kerjanya. Tapi ada seminar hasil yang harus mereka selesaikan tanggal 6 sampai 7 September itu diopsionalkan ya. Kalaupun ada yang terkendala di tanggal ini nanti bicarakan ke kami saja. Yang penting usahakan sebelum penarikan itu terlaksana ya, sudah dilakukan seminar hasil. Misalnya mereka terkendala tanggal 6 nggak bisa, tanggal 7 nggak bisa, berarti tanggal 5 gitu kan. Nah, jadi usahakan sebelum tanggal 7 sudah seminar hasil dan ini dihadiri oleh ibu sendiri sebagai DPL ya, kemudian juga aparat desa, stakeholder terkait desa seperti kader-kader desa tadi, kemudian TPK-nya tadi, tim pendamping keluarga di desa. Kemudian untuk penarikan ini 7 September. Nah, berarti ini penutupan ya Bu ya. Kemudian ada waktu di mana itu kita berikan pengumpulan luaran. Luaran itu yang dimaksudkan adalah luaran mahasiswa. Jadi usahakan mereka bisa menyelesaikan luaran-luaran yang sudah kita targetkan mulai dari buku mulai dari ini ya Kompasiana, artikel Kompasiana, kemudian juga video dan Instagram itu ada di tanggal 14 September. Nah, berarti ya itu biasanya kami bikinkan deadline-nya biar mereka bisa selesai ya Bu. Di halaman selanjutnya nanti kita detailkan lagi biar mereka on time di 14 sampai 30 ini udah ngumpulin ke kita. Kemudian untuk nilai oleh ibu-ibu sendiri ini mulai dari 1 Oktober baru dimasukin juga tidak masalah ya. Tapi kalau ada yang sudah selesai sebelumnya itu kami buka dengan lapang dada juga ya. Berarti cepat banget menilainya. Berarti beres gitu ya semuanya dengan cepat. Kemudian submisi luaran ini maksudnya mensubmitnya kalau ibu-ibu kan ada kewajiban artikel ya, di mana artikel ini juga sebenarnya hasil dari kerja pelaksanaan pengabdian bersama mahasiswa. Jadi submisi luaran ini mungkin bisa disubmisi oleh ibu sendiri atau oleh mahasiswa yang membantu. Yang penting sudah disubmit di bulan November paling lambat. Oke, next Pak. Nah, mungkin kecil sekali ya. Intinya adalah ini ada luaran yang mahasiswa ibu wajib, yakni luaran kelompok. Jadi luaran kelompok ini artinya mereka harus membuat electronic book ya. Jadi e-book itu selesai tepat waktu ya, di mana penulisnya adalah ibu-ibu sendiri bersama mahasiswa dan mereka harus menyelesaikan seminar hasil tadi ya, sekaligus minlog tadi ya bersama TPK. Nah, untuk secara individu, individu itu wajib membuat artikel yang kita wajibkan terbit di Kompasiana ya. Dan itu mungkin ibu-ibu bertugas untuk mencek dan memvalidasi apa yang sudah mereka tulis kontennya karena ada konten-konten yang mungkin sensitif dan keliru ya. Jadi harus dipastikan divalidasi dulu
tidak diperbolehkan mahasiswa langsung mengupload di Kompasiana. Itu yang harus Pian sampaikan ke mahasiswanya, karena kadang-kadang mahasiswa itu bekerja sendiri tanpa konfirmasi ya. Jadi harus kita yang mengingatkan itu, lalu nanti baru mereka bisa terbitkan di sana, karena memang mereka menerbitkan sendiri dengan mudah ya, tanpa kesulitan ya. Kemudian untuk media sosial, nah ini jadi suatu kewajiban. Jadi rata-rata setiap kelompok membuat YouTube sendiri channelnya, kemudian juga IG sendiri juga. Ya, jadi mereka akan menginformasikan hasil-hasil kegiatan baik individu dan kelompok itu di dalam IG dan YouTube yang sudah mereka bikin. Kemudian yang paling utama tadi ya, ada juga tuh luaran daripada DPL kita. Nah, DPL kita tadi jurnal yang ilmiah ya. Itu hanya link-link saja kalau mahasiswa Pian mau melihat contoh-contoh untuk membuat luaran-luaran tadi. Lanjut. Ini mungkin sudah ya, kembali next aja Pak. Kalau SOP ini pun juga secara umum, jadi bagaimana standar operasionalnya, memang mereka harusnya kita wajibkan mengisi absensi, karena ibu-ibu tidak setiap hari ada di lapangan, jadi nanti biasanya ketua atau koordinator kelompok itu yang kita minta untuk secara rutin mengingatkan teman mengisi absensi. Bentuk absensi ini sebenarnya diserahkan kepada DPL masing-masing. Jika memang ingin Google Form silahkan, jika mau bentuk Word, sekedar Word kemudian dibikin tabel itu juga silakan. Yang penting ada absensi setiap hari, setiap orang, kemudian juga melaporkan setiap kegiatan. Logbook yang di sini juga tergantung dari ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mau Google Class, Google Class Meeting juga boleh. Kemudian media lain misalnya hanya melaporkan via softcopy atau link drive juga nggak apa-apa, pokoknya terserah ya, yang ngatur ibu-ibu saja. Kemudian karena itu berguna untuk ibu-ibu bikin laporan laporan apa namanya tuh? Apa Bu namanya Bu? Laporan ATM. Bukan laporan untuk mau apa BKD. Nah, ya betul betul. Jadi itu ibu sendiri yang perlu itu sebenarnya untuk BKD ataupun Japung harus ada logbook kan. Nah, kemudian observasi ke lapangan dan menyusun laporan. Nah, ini mereka harus nanti menyusun laporan hasil observasi yang 5 hari tadi ya, sesuai dengan lampiran yang kami sampaikan. Coba nanti bisa disampaikan langsung lah Pak di buku PDF tadi lampiran 6, nanti Bibian buka aja lampiran 6 di PDF. Itu RPS Pak, yang panel buku. Nah itu kalau yang ini nggak apa-apa, ini dulu nggak apa-apa juga sih sekilas. Nah ini sebenarnya ada kita rancangkan sedikit gambaran jika mau diadopsi untuk ibu-ibu. Jadi rencana program yang Ulun bilang tadi kelompok, berarti kan kelompok ini semuaan harus mengerjakan. Nah program kelompok ini sebenarnya kita ingin nanti agar mendapatkan update data terkait dengan kasus stunting di sana. Nah, meskipun ada SK lokus, ada persentasenya sebenarnya kita punya, cuman kan biasanya di Puskesmas dan Posyandu itu dia lebih jelasnya karena apa ya, terkini gitu, saat ini gitu, tahun ini, bulan ini gitu ya. Mereka ada datanya yang mungkin ada perbedaan. Bahkan kita temukan kemarin data Puskesmas dengan data Posyandu itu beda, karena memang beda cara mereka mengukurnya. Kalau seingat itu Puskesmas dia ngukur usia yang dari berapa tahun ya? Kalau nggak salah di atas 2 tahun gitu sampai 5 tahun gitu kalau nggak salah. Di Posyandu dia ngukur dari 0 bulan atau gimana gitu. Jadi akhirnya beda persentase. Nah, jadi memang kayak gitu saat di lapangan setelah diaudit itu memang data-data itu berbeda, itu wajar saja hanya karena itu tadi ya berbeda cara pengambilannya. Kemudian juga tapi terkini gitu, kita tahu kasus di situ dan nama-namanya ya, yang beresiko siapa aja itu biasanya ketahuan dengan koordinasi dengan Puskesmas Posyandu. Nah, ini bisa dilakukan kalau mau di program kerja kelompok. Ini arahan kami saja ya Bapak Ibu ya. Jadi karena kadang tergantung lagi dari Bu Hanbian untuk lebih kreatif juga tidak masalah. Yang jelas rencana kegiatannya harusnya runut. Mereka mulai dari mencari referensi dulu. Karena tidak mungkin tidak punya data awal sebagai baseline data atau eviden awal gitu. Kemudian misalnya SK lokus misalnya atau dari laporan-laporan dari
pusat gitu ya terkait data stunting itu boleh dibaca dulu. Nah, mereka juga kita arahkan rencana kedua harusnya tahapannya melakukan wawancara baik pada aparat desa, TPK-nya tadi, puskesmas, petugas kesehatan gizinya gitu ya, posyandu. Di situ kalau udah melakukan dapat data observasi. Kemudian mengikuti program puskesmas. Ini maksudnya kalau mau membantu tadi ya berkolaborasi ya dengan TPK dan program puskesmas. Kemudian analisis situasi. Ini sebenarnya apa namanya kita melihat analisis situasi dalam apa tadi luaran buku ini maksudnya saat nanti jadi buku gimana caranya ada analisis situasi. Memang ada babnya, bab tertentu nanti disampaikan Pak Yunus. Jadi bab yang khusus analisis situasi. Jadi dari hasil observasi itu ditulis semua di situ, nanti bisa direkap gitu ya hasil-hasil daripada pengumpulan data sesuai dengan yang kita dapatkan. Oke, lanjut ke bawahnya Pak. Nanti ada program kerja individu yang mungkin ada juga masih kelompok nih ya. Kalau terkait dengan edukasi stunting tadi mungkin ibu-ibu bisa program melek stunting tadi biar bisa teredukasi semuanya tuh boleh. Jadi memang dimulai daripada koordinasi kemudian nanti wawancara. Nah, wawancara ini bisa kepada siapa saja. Ini mungkin di sini kami tuliskan baru ibu-ibu posyandu ya. Sebenarnya untuk melek stunting ini tadi bisa semuanya ya. Nah, jadi bisa remaja, juga bisa pada ibu hamil, pada ibu menyusui, pada tadi yang masih anak-anak yang masih balita, sudah mungkin sekolah ya, tingkat sekolah ya, ke balita. Nah, jadi di sini mungkin kita masih terbatas menulisnya, jadi boleh ibu-ibu modifikasi. Kemudian untuk instrumen yang kami punya itu hanya instrumen pengetahuan saja dan sikap dari ibu-ibu tadi akan pengetahuannya terkait stunting. Kemudian juga ada kami punya instrumen persepsi pendidikan usia dini mungkin pada remaja kan supaya kita tahu apakah menurut mereka ini tidak masalah gitu ya dan ada hubungannya dengan kesehatan. Itu juga diperbolehkan jika mau minta kan nanti kan kita kasih ya. Ini lanjutin ke bawah Pak. Jadi ini hanya beberapa masukan saja untuk program kelompoknya. Untuk bentuknya bisa ibu-ibu bikin lagi sih ya. Ini intinya topik umum saja. Kemudian di bawahnya program kerja individu ya. Nah, ini rata-rata individu. Jadi mereka bisa kalau tematik stunting mau mengasih hubungan dengan itu masih bisa promosi kesehatan. Jadi ini memang kita harapkan mereka harus punya kajian dulu, literatur, kemudian dari observasi lapangan, apa masalahnya dari tokoh-tokoh yang mereka sudah analisis, lalu mereka akan merancangkan. Kalau memang mereka ingin buat video, berarti mereka akan merancang video. Kalau ada yang merancangkan edukasi berbentuk yang poster, berarti mereka harus bikin. Itu adalah media yang harus mereka bikin dan mereka konsultasikan nanti sebelum mereka turun ya. Oke, lanjut Bu di bawahnya. Nah, ini program dahsyat yang tadi sesuai dengan dari BKKBN ya. Jadi juga boleh jika memang di sana sudah kita lakukan suatu observasi dan menemukan potensi, nah itu boleh kita kembangkan dulu kajian literaturnya, apa produk yang cocok dan kemudian dipetakan lagi potensi yang lainnya. Oke, ke bawahnya lagi, bahkan ada yang sampai ke pendampingan pembuatan produknya ya, tapi memang biasanya memerlukan biaya ya. Nah, ini program kerja kelompok yang mungkin juga bisa diarahkan tentang pembinaan lingkungan sehat. Nah, tadi mungkin terkait dengan teknik juga bisa masuk sini ya, masuk saja nih. Nah, jadi sosialisasi air bersih, mungkin sanitasi, jamban sehat ini mungkin masih bisa untuk setiap program studi yang tidak harus orang kesmas ya. Kemudian dikembangkan juga desain-desain model rumah sehat juga berkaitan dengan teknik pemanfaatan pekarangan. Nah, ini juga bisa ya karena masih terkait dengan lingkungan untuk stunting. Dan di sini kita ada memang instrumen yang kalau memang ibu-ibu bisa mau pakai jika mau melihat pencapaian stok buang air besar sembarangannya itu kita punya instrumennya. Nanti bisa dijadikan suatu masukan dalam hasil untuk dianalisis dan menjadi data awal ya tentang perilaku. Oke, ke bawah lagi Pak, mungkin habis ya contoh program kerjanya ya. Nah, langsung kita ke lampiran yang tadi kita mau melihatkan lampiran apa tadi ya? Lampiran 6 kalau nggak salah tadi Pak ya. Lampiran 6 ya tadi ya. Ya, itu tadi PPT-nya. Apa tadi ya?
Oh, laporan observasi. Nah, intinya laporan observasi nanti ada di dalam lampiran 6, bisa kita lihat di buku, kemudian melaksanakan asistensi. Jadi harusnya mereka asistensi secara kontinu. Satu kali ber-KKN ini harusnya minimal 5 kali, kemudian membuat konten. Nah, untuk konten ini setelah mereka dapat program kerja, maka mereka akan kita arahkan membuat konten sesuai dengan bentuk dari edukasi yang mereka berikan ya, medianya. Kemudian konten tersebut ya harus dipublikasikan mereka setelah ibu-ibu ACC ya ke dalam Instagram dan YouTube. Nah, lanjutnya mereka harus menyusun buku. Nah, draft buku ini ada 2 tahap, kita arahkan mungkin supaya mudah. Tahap 1 ini mungkin mereka wajib menyusun dari hasil laporan observasi yang sudah Ibu ACC dan sudah mereka seminar hasilkan, itu ditransformasi menjadi buku. Nah, jadi buku ini tahap 1 kita bikin dulu profil kawasan, wajib mereka tuliskan analisis potensinya dan masalah yang diangkat. Nah, itu harus selesai kita harapkan dalam tahap 1, ada deadline khusus nanti untuk ini. Lalu mereka akan biasanya melakukan seminarnya. Di seminar ini ibu-ibu bisa memberi masukan apakah draft bukunya sudah bagus atau masih kurang ya. Kemudian menyusun dari draft buku yang berikutnya. Draft buku tahap 2 ini biasanya mereka susun ketika sudah di lapangan saat bulan Agustus nanti. Jadi kegiatan atau program kerja yang mereka inginkan harus dituangkan di dalam situ. Hasilnya, gambarnya, dan sebagainya. Kemudian untuk submisinya nanti memang berupa itu harus dilakukan pengecekan plagiarisme dulu ya. Jadi memang ibu-ibu berkewajiban membantu mereka. Jika similaritinya masih lebih daripada 20%, mohon dibantu diparafrase atau diperbaiki sampai standarnya memenuhi kurang dari 20%. Baru nanti itu akan menjadi bahan untuk dikumpulkan kepada tim kami untuk bisa dilanjutkan publikasi. Kemudian memperbaiki buku, mempublikasikan luaran. Oh ya, kemudian juga terkait dengan Kompasiana tadi. Mempresentasikan hasil, melaporkan list konten. Nah, list konten sosial media ini sebenarnya adalah yang kami bilang tadi, bukti mereka sudah mengerjakan, sudah mempublish, itu harusnya sudah terisi di dalam list konten ini. Ada di lampiran 4, nanti mereka bisa ikutin format itu, jadi mereka harus menuangkan semua link-link URL publikasi mereka di dalam situ. Harus terlaporkan ya dan dituangkan di dalam buku biasanya ya, kita wajibkan. Jadi di buku itu tidak hanya paparan hasil kegiatan, tapi ada list konten yang memang bisa diklik ya untuk dilihat langsung hasil kegiatan secara elektroniknya. Evaluasi pelaksanaan, oke, mungkin ini di akhir ya biasanya untuk mahasiswa bisa menguji Google Form ya atas bimbingan kita dan juga atas mungkin pelaksanaan kami yang untuk KKN ini. Mungkin ya untuk slide berikutnya tuh mungkin ulun percepat ya karena isinya kurang lebih sebenarnya. Tapi pada dasarnya, sebentar Pak. Pada dasarnya di observasi ini kami ingin menyampaikan nanti akan kami buka hanya 90 orang terpilih dari 161 mahasiswa yang kita bimbing akan mendapatkan bantuan dari BKKBN Provinsi untuk pelaksanaan program kerja. Jadi kita sudah menegosiasikan agar kita bisa dapat jatah gitu ya. Dapat jatah untuk 3 kabupaten ya. Karena emang kampus kita nih kampus terdepan ya, jadi kampus lain itu belum kita sudah gitu. Jadi kita ini mengharapkan 3 kabupaten itu nanti akan ada mahasiswa kita yang menjadi duta di sana, duta mahasiswa peduli stunting ya. Nah, 90 ini nanti mereka akan biayai untuk program kerjanya saja ya. Kemudian untuk rapat-rapat konsumsi saat seminar lokokarya mungkin ya, itu bisa dikasih bantuan. Kemudian mereka juga akan mendapatkan nanti atribut gratis ya. Jadi BKKBN menyiapkan tadi yang beliau masukkan dalam YouTube dalam Zoom tadi adalah mereka menyiapkan perlengkapan itu. Jadi mahasiswa kita bisa mendapatkan kesempatan itu, tapi hanya 90 saja ya jatahnya nih. Nah, kemudian yang lain bagaimana? Nah, ini tadi ya. Jadi yang tidak terpilih ini berarti mungkin tidak mengumpulkan ke kita, tidak ikut seleksi. Jadi kan akan kami buka seleksi untuk semua mahasiswa bimbingan ibu nanti saat seminar proposal mungkin ya. Itu sebenarnya
ibu-ibu tolong arahkan untuk ikut seleksi ini karena mereka cuma ngisi link saja. Nanti kita siapkan link, mereka akan isi siapa yang mau mendaftar gitu ya, ikut seleksi ini biar bisa dibantu untuk mendapatkan biaya untuk pelaksanaan program kerja gitu kan. Nanti kita akan seleksi, tapi mereka harus menyiapkan dulu proposalnya memang, maksudnya setidaknya ada topik apa gitu ya, yang secara individu mereka punya program kerja sendiri nih terkait stunting. Nah itu kan kita pilih hanya 90 saja. Itu yang utama, mungkin lanjut Pak. Ini juga nggak usah, mungkin ibu-ibu sudah lebih pandai daripada kita ya. Untuk semua ini juga ada di dalam buku panduan. Sebentar Pak, jadi ini matriks maksudnya adalah program kerja yang mereka sudah dapatkan saat observasi, mereka harus tuangkan ke dalam matriks program kerja namanya Bu ya. Silakan nanti dibuka, mereka wajibkan ikuti format ini agar jelas nanti nanti mereka ada berapa program individu yang mana gitu kan. Kalau program kelompok yang mana gitu. Kemudian tahapannya gimana? Tadi kan yang seperti saya bilang tadi ya, pasti ada tahapan. Nggak mungkin mau melakukan kegiatan itu nggak ada tahapan. Nah untuk tahapan persiapan aja kita perlu penjajakan, identifikasi potensi gitu kan. Kemudian mungkin bagaimana ya. Nah, berapa kali gitu ya, itu bisa disesuaikan, kemudian dikasih sasarannya siapa untuk persiapan tadi, apakah aparat desa dan sebagainya, apakah penduduknya juga, apakah tokoh agama, apakah tokoh kader dan sebagainya. Nah, jadwalnya, bentuk kegiatan, apakah face to face, apakah rapat, apakah kunjungan gitu ya. Nanti pelaksananya siapa gitu. Nah, realisasi ini yang dimaksudkan adalah ini diisi ketika sudah dapat Bu, sudah dapat hasil biasanya. Tapi kalau saat laporan observasi itu tidak diisi, wajar karena belum ada realisasi misalnya kan, nggak apa-apa. Tapi kalau ada realisasi bisa dituliskan sudah 100% atau belum. Karena ini matrik program kerja harus sudah dilampirkan dalam laporan observasi. Jadi kami nanti akan minta laporan observasi yang bentuknya Word tadi dikumpulkan, dilampiri dengan matriks ini. Oke, langsung Pak. Pelaksanaan juga sudah kita sampaikan tadi ya, sesuai dengan yang dimasukin oleh Ibu Budiawati tadi, sebenarnya mirip semua di sini, sudah secara umum ya. Yang paling penting, yang utama Bu, lembar evaluasi. Jadi kita kadang lupa menyampaikan ke mahasiswa ini, menyiapkan lembar assessment atau lembar evaluasi. Jadi hanya sudah kita sampaikan bikin media, bikin konten, sudah di ACC kerjain gitu kan. Tapi ketinggalan lembar evaluasi. Jadi setiap kegiatan itu harusnya terevaluasi gitu kan. Kemudian kepuasannya juga bisa dilihat sebenarnya di akhir nanti ya. Tergantung keperluan kita sebenarnya sih sebagai DPL ya. Nanti bagaimana membuat buku itu, mengkreasikannya lagi dan lembar apa yang diperlukan untuk evaluasi. Oke, lanjut Pak. Mungkin yang lain lagi ini juga tidak perlu ya, karena intinya sudah saya sampaikan pelaksanaan ini. Nah ini terkait pelaksanaan. Mungkin nanti setiap desa mungkin ada yang ada aspek apa ya, ada yang memang di situ ada tokoh Muhammadiyahnya gitu ya, ada yang enggak misalnya kan. Nah kalau bisa, kalau mau observasi pada tokoh agama, tanyakan juga lebih utama ke tokoh Muhammadiyahnya ada enggak, kemudian tokoh apalagi yang ada agama, apalagi kan enggak apa-apa ya. Tapi yang jelas kami sarankan mereka itu menggunakan pendekatan ke tokoh Muhammadiyah tadi itu karena untuk mempererat silaturahmi ya, kemudian juga melakukan mungkin program yang membantu ya Muhammadiyah di sana, mungkin bersih-bersih masjid ya, atau yang kegiatan sewajarnya yang tidak menggunakan dana banyak gitu ya. Oke lanjut. Oke, ini tadi secara umum sama ya Bu, program pokok, program bantuan, dan program Muhammadiyah tadi yang opsional. Lanjut. Aha. Prinsip juga sudah ya. Jadi intinya saat terjun ke lapangan, observasi, arahkan mahasiswa PIAN untuk koordinasi kepada aparat desa, kemudian bawa surat, biasanya sudah kita siapkan surat pengantarnya, kemudian nanti apa namanya nih, evaluasi ya untuk program kerja mereka setiap minggu karena kita mungkin online dan tidak bisa setiap hari ke sana ya. Oke lanjut.
Nah ini juga nggak usah sebutkan ya karena sudah ada di dalam buku panduan dan sudah disebutkan pagi tadi. Jadi bisa mulai dari edukasi, penguatan pendamping kader, apalagi Pak? Program-program yang lainnya. Oke, lanjut. Lanjut aja. Ya. Ini maksudnya dalam kegiatan koordinasi tadi. Jadi jika ada mahasiswa ibu yang mendapatkan bantuan BKKBN tadi, arahkan mereka melakukan rapat koordinasi karena itu ada anggarannya. Ya tadi pendengar kan 41 juta per kabupaten, jadi kalau nggak salah ya. Tapi itu katanya yang mengatur BKKBN juga kan. Jadi mereka yang akan menyiapkan perlengkapan gitu ya. Tapi mereka juga yang akan memberikan mungkin jika mahasiswa kita perlu untuk kegiatan minlok atau koordinasi berapa anggarannya kan mungkin bisa kita ajukan nanti ya di BKKBN provinsi. Oke, lanjut Pak. Mungkin bentuk konten nanti mahasiswa saja ya, Bapak yang lebih detail, yang jelas kita hanya memvalidasi saja kok tugasnya ya. Lanjut, aturan konten juga kayaknya tidak perlu terlalu lama ya. Nah ini yang pentingnya. Jadi ketika pian ada bimbingan, pastikan deadline ini mereka tahu biar mereka bisa mengatur strategi gitu ya. Karena ini tugasnya memang KKN ini tematik yang tidak mudah ya. Kalau di Ulun bilang KKN tematik kita ini seperti KKN MBKM. Tapi mungkin Ulun sesuaikan tadi agar program kerjanya tidak terlalu berat supaya tidak seperti MBKM karena MBKM perlu sampai 4 dan berapa 6 bulan ya. Kalau kita 1 bulan, jadi mungkin luarannya yang kita gebrak biar lebih gitu ya, luaran kegiatan itu tidak sekedar laporan ya. Jadi usahakan mereka disiplin untuk membuat laporan observasi selesai di tanggal paling lambat sekian itu, kemudian matrik program kerjanya juga selesai. Nah, mereka akan siap seminar program kerja nanti di sekitar tanggal itu. Ini kan sangat dekat ya, jadi mudah-mudahan kita tidak kesulitan. Luaran-luaran yang sudah kita sampaikan ada upload ya. Jadi mereka mengupload bab 1-2 itu mungkin di Agustus misalnya paling lambat ya. Tapi nanti yang akan mengupload di bab 3 itu maksudnya di bab hasil ya Bu. Bab hasil itu wajar jika mereka baru mengupload itu di akhir September misalnya paling lambat ya. Nah, kemudian sebenarnya saya ketinggalan nulis itu. Jadi bab 3 itu tidak bab terakhir ya, Bu. Ada bab 4, bab 5 sampai seterusnya mungkin jadi puluhan bab. Karena mahasiswa kita wajib menulis 1 bab per orang. Jadi selain program kerja kelompok yang menulis 1 sampai 3 bab tadi yang berkelompok menulisnya, ya, ada bab berikutnya yang itu wajib diisi oleh setiap orang. Misalnya bimbingan Ibu Dewi ada 10 mahasiswa berarti 10 bab. Berarti ada 13 bab totalnya, Bu. Jadi bab 3 itu bab untuk hasil hasil ya secara umum program kerja kelompok mereka hasilnya. Bab 4 nanti akan menjadi program kerja individu dan hasil dari si mahasiswa Ibu Dewi yang pertama. Bab 4, bab 5 nanti juga begitu, mahasiswa yang kedua, bab 6 dan seterusnya. Jadi mereka tidak hanya menuliskan program kerja hasil kelompok, tapi program kerja individu dalam sebuah buku dan bab-bab ya. Nah kemudian, ini yang paling susah yang saya pikirkan tadi orang yang bekerja gimana ya. Jadi mahasiswa ini kan lagi ada jenjang bekerja padat gitu. Jadi memang ini yang diwanti-wanti awal biar sidin lulus gitu kan sama kayak di reguler itu kan mereka fokus kan. Kalau mereka kan itu bekerja jadi kurang fokus biasanya. Ini dibantu Bu biar bisa dimonitoring, biar mungkin tiap minggu untuk bab 1 dan 2 itu harusnya bisa disusun Bu setelah seminar proposal. Nah, kalau nggak ada juga sidin waktu, minta bantu asisten kah gitu kan. Kita tuh memikirkan caranya aja gitu. Kalau kami sih memudahkan gitu, tidak ingin mempersulit mahasiswa untuk KKN ini ya. Tapi kita perlu memperhatikan kualitas tadi dan kuantitas ya dan juga kompetensi akhir. Jadi memang wajib memang mengerjakan ini. Jika tidak Ibu secara umum pian apa namanya ya tidak salah kalau pian tidak meluluskan iya. Karena kan tidak salah pian tidak meluluskan karena emang nggak ngerjain gitu ya Bu ya. Nah jadi pian mungkin bisa mengingatkan dengan itu karena kalau tidak mengerjakan ini secara umum nanti hasil nilai akhirnya pasti tidak lulus Bu. Nah, kemudian bab 3, nah bab 4 dan sudah saya sampaikan. Nah, individu. Nah, individu ini nanti perlu ngisi logbook, nanti luaran tambahan juga dia harus konsulkan. Kalau ingin saran saya memudahkan Ibu juga memeriksa, bikin suruh ke link drive atau seperti apa jadi gampang memeriksa ketimbang kirim-kirim via WhatsApp atau kirim-kirim di
Google Class kadang sangat banyak juga gitu ya. Jadi kalau misalnya lebih efisien seperti apa caranya biar setiap mahasiswa tuh bisa segera kita cek gitu ya, nggak ketinggalan file yang mau dicek. Pembuatan chapter, oke ini sudah juga kayaknya Bu ya. Jadi setiap individu, Ibu bilang tadi bab 4 dan seterusnya harus bikin chapter buku khusus diisi oleh program kerja individu dan harus selesai sebelum 15 September usahakan gitu. Lanjut Pak. Tuh, 15 menit lagi kuliah ya. Ini juga nggak ulun jelaskan. Nah ini tadi minimal 3 kali bimbingan. Nah, sebenarnya ini tidak menjadi suatu keputusan mutlak ya. Kadang-kadang ada satu kondisi sehingga dosen tersebut yang terpilih sudah jadi DPL tidak bisa sampai 3 kali misalnya kan, hanya bisa sekali. Ya itu sebenarnya kami tidak bisa memaksakan juga gitu Bu. Jadi bisa saja tapi beliau harus konfirmasi kan. Nah, tapi memang itu berpengaruh pada SPPD beliau ya kan? Karena setiap ke lapangan mereka harus membawa SPPD, itu bukti untuk ibu-ibu bisa mengklaim perjalanan ibu kepada bendahara gitu ya. Ketika memang sekali berarti hanya sekali mendapat apa namanya tadi perjalanan ya Bu ya. Tapi kalau 3 kali itu memang sudah menjadi secara lazimnya, tapi tidak mengikat ya. Menyesuaikan dengan jumlah dan juga SPPD yang ibu datangin ya. Tapi itu saya tidak lebih dari 3 kali juga ya. Oke, lanjut. Aha. Nah, mungkin kebanyakan kita diskusi aja deh, Bu ya. Jadi kalau di sini sih Un lebih ke arah yang tadi juga intinya ya. Lanjut aja. Oke, kayaknya lanjut sama aja ini. Ini juga saya sudah jelasin tadi. Oke. Oke, ini juga tidak usah ya, Pak ya. Lanjut aja. Penilaian aja ya terakhir ya, penilaian. Jadi Ibu bisa mengasih nilai pertama jika sudah menyelesaikan luarannya tadi. Yang kedua telah menyelesaikan rekapitulasi. Maksudnya hasil kegiatan itu kan ada list konten tadi Ibu bilang wajib ya. Nah, rekapitulasi hasil kegiatan ya. Tidak mempunyai tanggung jawab program. Jadi programnya selesai gitu kan. Sudah dia terus program kerja dia kan satu tadi tapi nggak dikerjain atau 50%. Nah itu kan belum selesai ya Bu ya. Tapi memang itu masih ada tanggungan artinya. Tapi usahakan tadi didorong biar selesai. Lanjut Pak. Oke, mungkin nilai akhir nanti ini ada aspeknya, mungkin nanti lebih ini ke seksi DPL sebenarnya ya, tapi karena terbatasnya waktu, kita nanti bisa saja bertanya langsung kepada seksi DPL ya Ibu Ajija dan Ibu Dina, tapi intinya di dalam grup situ juga bisa ya. Jadi beliau-beliau sudah menyiapkan Excel-nya yang tinggal Ibu isi nanti ya berapa nilai pembekalannya, nilai rencana program, nilai program pelaksanaan, nilai sikap, nilai laporan akhir, dan nilai seminar sampai nilai luaran. Lanjut Pak. Jadi ada rentangnya jika nilainya itu biasanya yang tidak lulus tuh di bawah 50. Ya, di bawah 40 ya. Di bawah 50 ya Pak ya, sorry. Nah ya, tapi tidak, ya rata-rata itu ada persentase yang nggak dikerjainnya, luaran nggak dikerjain 20%, apa tuh laporan akhir 10%, sikap nggak bagus, kehadiran nggak ada, ya gimana kan Bu ya. Nah lanjut. Oke, kayaknya ini nggak usah langsung juga Pak. Ini sudah juga. Nah, di belakangnya apa? Di belakangnya ada lagi nggak habis ya? Oh, gambar aja. Belakangnya lagi. Oh, nomor kontak saja. Sudah ada semua Kosidin. Habis. Habis ya. Ada RPS sebenarnya ya, sebenarnya tapi itu jadi gambaran saja sih Bu. Yang tidak mengikat ya, yang Ibu bilang tadi karena program kerja itu sesuaikan lagi dengan apa yang mahasiswa bisa kerjakan. Sambil mungkin diskusi aja ya. Nah, kembalikan dulu kepada Ibu Rahmat sebagai moderator. Oke, terima kasih Ibu Apoteker Herdaryani. Langsung tanya jawab sama Ibu dulu atau ke Pak Yunus lanjut? Boleh, yang mau Pak Yunus mau masuk langsung nggak Pak? Pak Yunus mau Oh, mau langsung? langsung masuk ya sih. Oh, oke. Oke, Ibu-ibu ditahan dulu pertanyaannya. Kita langsung lanjut ke materi Pak Yunus, yaitu tentang materi Pak Yunus tentang penulisan dan submisi luaran KKN, buku serta jurnal, pengecekan plagiarisme, manuskrip artikel jurnal. Nah, sambil menyiapkan dulu. Oke.
Waktu dan tempat Bapak Yunus dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah di siang hari ini dalam kegiatan pembekalan dosen pembimbing lapangan KKN 7 tematik stunting ya. Saya diamanahi padahal memang ini timnya sebelumnya itu adalah Pak Denny dan Pak Yansah ya. Dan saya dulu di panitia itu di DPL. Kemudian karena Pak Yansah S3 dan Pak Denny juga sedang studi lanjut, maka yang ketuanya adalah saya. Tapi tetap untuk penulisan buku itu memang penulisan buku, luaran buku itu memang tetap diserahkan kepada Pak Denny gitu ya. Untuk saya memang diserahkan kepada submisi luaran untuk DPL atau jurnal. Nah, untuk jurnal itu kan kalau sebelum-sebelumnya adalah jurnal itu hanya ditulis oleh DPL. Karena melihat evaluasi-evaluasi sebelumnya, maka untuk tahun ini jurnal itu ditulis bersama dengan mahasiswa agar lebih cepat selesai. Mengingat kesibukan dosen juga kan, dan mengingat tadi evaluasi-evaluasi. Jadi tidak jauh berbeda ya dengan submisi jurnal ke OJS seperti lainnya. Bapak Ibu silahkan ke situsnya MB Unipres ya, ini .or.id seperti ini. Kemudian nanti saya lebih ke jurnal ya. Nanti untuk buku itu sebenarnya ada video nanti juga akan dibagikan yang memang dijelaskan oleh Pak Denny ya di video tersebut nanti. Untuk jurnal nanti setelah itu klik jurnal nanti akan ada jurnal yang ini BCD jurnal. Ini nanti linknya akan diarahkan ke sini ya. Ini sebenarnya kalaupun di situsnya ini tidak ada ISSN ya, tapi setelah saya cek memang ada ISSN-nya. Jadi jangan khawatir bahwa ini tetap ada ISSN-nya ya. Jadi tetap jurnal nasional gitu. Kemudian seperti biasa ya untuk saya tidak terlalu panjang dan menjelaskan login ya. Sebelum login itu Bapak Ibu mendaftar dulu yang sudah pernah jadi DPL mungkin dan sudah pernah mensubmit, tinggal daftar kan, klik daftar, kemudian isi ini sampai nanti jadi sebuah akun, lalu nanti tinggal login gitu ya. Setelah login sama seperti juga tampilannya seperti OJS 3 ya, OJS yang kalau pernah submit, kalau sering submit atau di artikel jurnal yang OJS 3 seperti ini, tinggal nanti klik naskah baru atau submission. Ini bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris. Biasanya bahasa Inggris yang ada di mana bahasa Inggris? Inggris. Jadi ya, pokoknya ini nanti ya. Ini berubah. Ya, bahasa Indonesia saja. Tinggal nanti di naskah baru, Bapak Ibu kan tinggal buat naskah baru, nanti ini dicentang saja semuanya. Tapi nanti dibantu dengan mahasiswa juga ya, nanti mahasiswa juga akan dijelaskan seperti ini. Karena nanti Bapak Ibu, ibu-ibu ya, ibu-ibu bisa nanti minta bantuan dengan mahasiswa ataupun bisa submit sendiri kan gitu. Nanti di mahasiswa dijelaskan juga nanti sampai nanti ke langkah berikutnya ya, diunggah naskah sama seperti submit jurnal di artikel online gitu. Nah, untuk buku itu sebenarnya ada di video ya, Bapak Ibu nanti bisa melihat di video. Sebenarnya memang buku itu lebih ke mahasiswa ya submitnya nanti karena saya juga masih baru ya jadi
untuk buku saya belum belum anu ya, tapi untuk jurnal memang nanti yang sampai menerbitkannya untuk jurnal nanti saya yang menerbitkan. Nah, jadi ini nanti nama nama DPL sebagai penulis pertama, sisanya namanya nama mahasiswa gitu. Kemudian untuk template-nya itu Bapak Ibu bisa unduh di sini ya, di download nanti ada template manuskrip yang terbaru yang versi 2020 ini yang dipakai. Memang lebih jelasnya nanti ada di video ya di Pak Denny sebenarnya. Nah, untuk akun Turnitin yang biasanya sering anu ya, karena memang akun ini sering berganti-ganti user dan password ya. Nanti tiap bergantian nanti akan saya bagikan user dan password Turnitin-nya. Nanti Bapak Ibu, Ibu-ibu jangan klik tambah kelas tapi langsung ke sini. Setelah login ya, ini setelah login saya keluar dulu supaya bisa. Ini yang berbayar ya, memang sebentar login. Saya pakai internet ini. Nanti user dan akunnya selalu akan saya bagikan jika berganti bentar, HP saya ya. Minta tolong Pak, HP udah Pak di situ. Belum lupa passwordnya. Nih, HP. Nah, setelah masuk ke sini jangan tambah kelas karena nanti akan emang sudah diperingatkan oleh si penjual. Jadi langsung klik Turnitin ini. Nanti setelah klik Turnitin akan ambil yang akun LP2M ini. Jadi Bapak Ibu nanti klik di view sini, ada LP2M UM Banjarmasin, view, kemudian submit file. Ini file-file yang telah lalu ya. Nah, ini maksimal adalah plagiarismenya adalah 20% ya. Jadi kalau belum sampai 20, tinggal nanti di parafrase untuk diinstruksikan kepada mahasiswa untuk baik buku maupun nanti jurnalnya untuk di parafrase agar bisa mencapai maksimal 20% ya. Dan jangan untuk di catatan dari Pak Denny bahwa untuk buku dan di jurnal itu ya tidak ada kata-kata KKN ya gitu ya. Yang memang selalu diingatkan oleh Pak Denny bahwa tidak ada kata-kata KKN untuk di baik buku dan jurnal. Baik, saya kira cukup ya untuk penjelasan dari saya, karena saya hanya menjelaskan di bagian jurnal dan submit jurnal. Untuk buku, Bapak Ibu-Ibu nanti bisa lihat di video yang ditampilkan Pak Denny. Jadi untuk pengecualiannya bahwa untuk tahun ini, untuk KKN ini, jurnalnya ditulis bersama mahasiswa. Jadi Bapak Ibu-Ibu bisa minta bantuan mahasiswa juga untuk menyelesaikan jurnal, artikel jurnal. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bapak Yunus.
kita buka sesi tanya jawab ya, ibu-ibu. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya, terserah mau bertanya ke materi 2 ke Ibu Herda tadi atau ada yang ditanyakan atau yang ingin diperjelas lagi kepada Bapak Yono, silakan. Oke. Ada, Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Ibu. Ya, selamat siang, sugeng siang. Ya, terima kasih. Surprise sekali saya bisa bergabung di KKN tahun akademik ini karena saya hanya 1 kali dan itu di awal. Dan ketika saya melihat perkembangannya banyak sekali yang harus dikerjakan DPL termasuk luarannya, itu rupanya saya harus banyak belajar bertanya-tanya kepada Ibu Herda nantinya dan panitia. Begini, tadi saya menangkap adanya buku ya sebagai luaran, salah satunya. Bab 1, 2, 3 itu mahasiswa berkelompok, tapi yang selanjutnya itu adalah mahasiswa individual. Begitu Bu ya? Betul ya. Nah, karena itu luaran juga buku Bu, saya mau tanya apakah nanti juga difasilitasi untuk meng-ISBN-kan buku tersebut? Iya, itu saja, Bu. Itu saja. Kalau yang lain langkah-langkahnya itu nanti sambil berjalan nanti saya akan bertanya kepada panitia. Terima kasih. Pembuka pertanyaan, Bu. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Kami tunggu nih, karena Bu Teni ini aktif ya bertanya ya. Jadi kalau kami sendiri memang kepanitiaan ini terbatas ya Bu ya dari segi mungkin kalau dari segi kapasiti ada yang bisa ya Bu, sampai situ kita bisa menguruskan. Cuman memang keterbatasan pertama adalah pelaksanaan KKN ini kan singkat ya Bu ya. Nah, habis kegiatan itu langsung panitia biasanya mengerjakan ya. Ada beberapa kendala yang kadang kalau kita terlalu banyak yang harus diselesaikan luarannya sampai yang tadi Ibu bilang ya, dulu pernah sampai ke hak cipta Bu. Jadi sampai juga ISBN. Jadi karena kalang kabut mungkin panitia kita kan terbatas tadi ya karena kebanyakan yang dikerjakan. Jadi kalau kami sendiri biasanya menyampaikan dari awal ya Bu, termasuk hari ini kita sampaikan. Jadi jenis buku yang diselesaikan ini oleh seksi DPR, seksi publikasi ya, itu mereka hanya terbatas pada Google Key saja. Jadi di e-bookkan, kemudian terlihat di electronic book, bisa dibaca langsung di playbook juga, tapi belum ber-ISBN, hanya ber-Google Key. Jadi ketika ibu-ibu mau nanti mau ISBN kan, mau hak ciptakan, silakan pian bertemu dengan kami lagi. Jadi di luar daripada kapasitas dari tugas yang mereka harus kerjakan bukan terbatas Bu. Mereka hanya berdua. Jadi seksi di publikasinya hanya berdua yang kita tugaskan. Sebenarnya itu mudah sekali. Ulun pun bisa bantu pian kalau hak cipta tuh bentar aja. Ya kan, pian pun bisa sendiri kok gitu loh Bu. Jadi tapi bedanya kalau pian ajukan ke kami murah. Kalau lewat lembaga itu hanya 200.000. Kalau pian ngurus sendiri 400.000. Nah, jadi itu penggambarannya. Jadi kalau kami itu kesulitannya di situ. Kelabakan kasihan Kak. Kesulitan karena jumlahnya sedikit ya. Waktunya sangat singkat tiba-tiba langsung periode 2, nanti periode 3 gitu, Bu. Jadi belum lagi menungguin buhan pian ngeluaran kan. Nah, itu yang sebenarnya Ibu Ulun bilang tadi kelabakan. Nah, jadi akhirnya di KKN ini untuk periode ini hak cipta kami tidak ada lagi, kemudian di SBN apalagi juga tidak ada. Jadi hanya Google Key. Tapi intinya bisa kok diakses gitu kan, yang penting URL-nya kalau Ibu pakai untuk Ibu ajuan KD kan itu bisa ya. Kemudian apalagi ya? Dan terbuka tadi Bu, kalau Ibu mau lanjutin bisa gitu kan. Hak cipta bisa kok tanpa ISBN kan gitu ya Bu lah. Nggak usah pakai SBN pun bisa kan gitu. Nah, jadi nggak wajib kok ada SBN juga untuk hakkinya. Haki juga kita bantu tadi ya Bu, terbuka, datangnya aja lembaga, tapi memang ada syarat-syarat untuk itu Bu. Yang pertama harus membuat surat keterangan lembaga, kemudian yang kedua surat pengalihan hak cipta kalau memang pian mengalihkan hak cipta itu untuk lembaga universitas. Kalau pian mau akreditasi itu sangat penting. Nah, jadi di sertifikat bukan nama ibu semuanya, tapi nama kampus, nama prodi ibu kan, nama ini kan universitas kan. Itu nilainya lebih tinggi untuk nilai akreditasi pian. Kemudian surat keterangan lembaga pengalihan hak cipta, yang ke surat pernyataan. Surat pernyataan itu dokumen baru sedikit.
Nanti ada lagi scan KTP, ya di PDF kan. Kemudian juga nanti kami minta alamat email dan nomor telepon setiap penulis. Jadi harus diisikan lembaga lagi nanti di aplikasinya karena lewat lembaga pian ajukan. Itu gambarannya, Bu. Jadi itu diatur lagi kembali, Bu ya. Jadi mudah-mudahan sudah cukup puas untuk keluaran ini, Bu. Karena ini memang jadi tugas bersama, Bu ya, untuk giat publikasi tadi. Silakan ada ibu-ibu lagi selain Ibu Teni mungkin. Kalau untuk yang luaran jurnal itu apakah terus misalnya ada biaya itu siapa yang menanggung dan adakah deadline-nya? Iya, tadi sudah disampaikan lagi mungkin menjawab. Terima kasih Bu. Jadi untuk luaran jurnal itu memang sudah ditentukan, nanti jurnalnya itu disubmit di sini Bu, di yang tadi, nggih, tidak perlu di luar. Jadi nggih harus ini. Jadi ini sebentar. Di BCD jurnal. Nah, nggih tanpa biaya. Terima kasih. Kalau di timeline tadi November, tapi nanti tanggalnya ditentukan lagi kembali. Nggih. Untuk lumayan untuk BKD-an semester apa itu? Ganjil ya, ganjil nanti ya. Ganjil. Dia terbitannya Januari apa nih ya? Agustus, rasanya Agustus, Januari Agustus, Januari dan Agustus. Gimana? Ibu ada lagi yang ingin bertanya? Iya, Bapak Ibu yang untuk yang program kerja berarti semua udah jelas kayaknya Bu ya. Beres saja kayaknya. Yang publikasi Bang ada yang ditanyakan lagi kan Bu? Kalau ada boleh kita buka 5 menit lagi, kalau belum ada kita tutup. Bu, kalau yang program apa tadi karena mungkin ada di tersebut itu kan misalnya nggak ada tokoh Muhammadiyahnya, misalnya nggak ada, misalnya juga belum nggak ada juga ya lah Bu. Kemudian juga apa namanya masjid Muhammadiyah kan ada, musolanya juga kan biasanya masjid aja kalau Bu. Jadi kalau menemukan saat observasi ada tokoh Muhammadiyahnya, biasanya kemudian ada apa namanya ini pengelola masjid Muhammadiyahnya, bisa langsung tambahin kok program kerja kelompok tuh. nanti bisa ya Bu ya? Iya, bisa. Iya, lu pemensian kita ada di file kita share di grup kita. Ya, semuanya bisa. Oh, ya. Sama ini apa maksudnya aja? Oh iya. Itu berarti Ada ya tadi ya? Berarti kan kalau ini kita berangkat dari sini, berarti ini kita minta sampel dari PDM. Yang ini dari pasangan kita sampel juga. Kalau bisa harus Bu, kan Tibian ada kalau kadesnya teknis boleh perwakilan. pokoknya harus kantor desa berarti pulang. Ya. Kalau kejadiannya malam ya kejadian. Kegiatannya malam. Tadi kan desa juga sih Bu, setiap kali 3 kali ke kantor desa. Mungkin 1 kali ke poskesan juga ya Allah ke Serapian aja. Apa program kerja di mana misalnya? Biasanya kalau yang kita dulu itu penyuluhannya di masjid acara pengajian malam-malam. Ya, bujur. Kan ada di stempel kalau sih dia. Ya berarti tulis aja di situ. Kan saya nama masjid siapa? Kebetulan masjid ini. Gitu. Oh iya wajar kan stempel di sini apa? Ya. Kenapa masih belum 3 kali? Ini Pak. Sebenarnya kalau di sini 5 berarti 5 kali maksimalnya. Sebenarnya Bu kalaupun itu pernah buat sampai 6 kali, tapi kan bisa juga klaim yang 6 kali karena memang anggaran terbatas. Mobilnya berarti 3 kali anggaran siap. Anggaran itu cuma 3 kali aja. Tapi kami tuliskan minimal itu maksudnya
mudah-mudahan yang bisa memenuhi. Kalau ada yang nggak bisa juga cuma sekali ya berarti sekali, guys. Tapi kalau pian datang sampai 4 kali, 5 kali, 6 kali, biasanya tetap 3 kali dihitung. Karena anggaran kami cuma 3. Karena ada transportasi. Setahun lah, setelah ulun Jepang. Mereka dari sini yang pelepasan aja pula. Ya, rata-rata DPL itu sekali aja. Kalau kan itu kan ada juga yang lebih. Tapi kami harapkan kalau cuma 3 kali. Berarti walaupun 4 kali, 5 kali tetap dibayar 3 kali. Setahun pula. Karena masing ya Bu. Anggaran tuh terbatas kok. Baru bisa bang kita juga mengharapkan berlebihan ya kan. 3 kali itu maksudnya minimal supaya hasilnya bagus kalau ada. Kalau di 4 kali 5 kali 6 kali kalau perlu datangin. Tapi jangan salah paham, akhirnya kan kita fair lurus karena tetap aja dihitung itu maksimalnya segitu aja. Yang jelas kalau ulun pun pernah 6 kali kok. Dasar pernah 6 kali misalnya kan. Biasanya mau datangnya misalnya nih. Tapi ya tadi harus pian sudah tahu aja. Ada formnya, pian selalu lengkapi gitu. Mobil berarti investasinya kalau satu masing-masing bulan Bu, daerah sini. Batola, Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Bu. Ini lebih jauh daripada yang kalau untuk pembagian DPR itu apakah ditentukan dari universitas atau kan misalnya tapi menyaksikan Oke. Pak Ilyas, pembagian DPL dan kelompok bagaimana teknisnya? Ada kelompok akan dibagi dengan sesuai jumlah daripada mahasiswa yang mendaftar. Untuk info tambahan, jumlah mahasiswa yang mendaftar 161 seperti itu. Jadi mungkin ada yang 11 orang, ada 10. Nah, untuk teknis yang DPL tadi pembagian kelompoknya itu random seperti itu. Jadi iya, jadi sistemnya acak. Enggih, jadi kededa yang apa ini kehendak seorang anak di mana-mana, jadi acak memang untuk desanya sudah ditentukan di mana-mana saja. Dan untuk DPL-nya kebetulan ulun biasanya menggunakan aplikasi kayak gitu dari Google kayak itu, ada mode pengacak, intinya diacak lah gitu. Nggih. Nah, itu jawaban dari yang tukang acak. tentang penegasan aja. Konten-konten sensitif apa yang tidak boleh ada yang di orang Ya. Konten-konten sensitif ya, yang jelas mungkin tidak jangan mengandung unsur sara dan pornografi ya. Dan mungkin jelas jawaban bisa sebelum mereka mengunggah konten itu kan diserahkan dulu ke DPL, dibaca lah setidaknya oleh DPL. Ini pantas tidak untuk diunggah di Kompasiana gitu. Itu yang jelas. Nggih. Sara dan nggih. Itu. Sudah bebas kan? Sudah bebas kok nih. Tidak ada lagi. PKM. Oh.
Ada aturan lagi. Soalnya di bawah sudah buka juga. Udah ada aturan sendiri. Ada lagi Ibu mau ditanyakan? Dalam formulir akademik